Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hakiki dengan NIM 2005009740745 dari kelas PTI 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teori gelombang. Pertama, apa itu getaran dan gelombang? Getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh apabila benda bergerak dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Ya, contohnya seperti di bawah ini. Kemudian gelombang adalah suatu gangguan yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang juga dapat diartikan sebagai perambatan energi getaran dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarnya. Yang pertama, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Dalam satu gelombang longitudinal terdiri dari satu regangan dan satu rapatan. Contohnya pada gelombang suara di udara. Yang kedua, gelombang transversal. Gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya pada gelombang tali. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah atau naik turun, arah getarannya akan tegak lurus dengan arah gerakan atau rambatan gelombang. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya seperti gelombang tali dan bunyi. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan medium. Contohnya seperti cahaya, terus gelombang radio dan sinar X. Selanjutnya ini ada jenis gelombang berdasarkan amplitudenya. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang berjalan. Memiliki amplitude tetap pada titik yang dilalui, contohnya seperti gelombang tali. Yang kedua ini ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini memiliki amplitude yang selalu berubah, contohnya gelombang senar gitar. Selanjutnya ini ada komponen gelombang. Yang pertama ada frekuensi, banyaknya getaran atau gelombang dalam satu detik. Yang kedua ini ada amplitudo, simpangan maksimum gelombang dari titik setimbang. Yang ketiga ada panjang gelombang. Panjang gelombang sendiri yaitu satu siklus gelombang. Selanjutnya ini ada besaran pada gelombang. Ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum gelombang dengan satuan meter. Nah, itu dilambangkan huruf M kecil. Selanjutnya ini ada panjang gelombang, dilambangkan seperti ini, yaitu jarak tempuh gelombang dalam satu periode dengan satuan meter atau M kecil. Periode gelombang atau dilambangkan dengan T besar, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang, satuannya detik atau second. Nah, ini dilambangkan dengan S kecil. Kemudian frekuensi gelombang dilambangkan dengan F kecil, yaitu jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu detik. Satuannya Hertz atau H besar Z kecil. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V kecil, yaitu jarak yang ditempuh gelombang selama satu detik. Satuannya meter per second atau dengan lambang M kecil per S kecil. Nah, selanjutnya ini ada rumus-rumus untuk mencari rambat gelombang. Ini ada rumus untuk mencari frekuensi. F kecil sama dengan N kecil per T, yaitu banyak gelombang per waktu. Selanjutnya untuk mencari cepat rambat gelombang, ini ada panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Ini ada mencari periode dengan rumus waktu per banyak gelombang. Juga ada mencari cepat rambat gelombang dilambangkan dengan rumus panjang gelombang, satuannya M kecil per T besar atau periode dengan lambang second.
Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang. Yang pertama, gelombang dapat dipantulkan atau yang disebut refleksi. Refleksi ini, pantulan pada gelombang terbagi menjadi dua, yaitu pantulan ujung tetap dan pemantulan ujung bebas. Nah, ini perbedaannya. Pada pemantulan ujung tetap, getaran yang merambat akan dipantulkan ketika mencapai ujung medium. Ciri pemantulannya adalah terjadi pembalikan pulsa saat pemantulan, di mana bukit menjadi lembah dan lembah menjadi bukit. Bentuknya ada pemantulan ujung bebas. Cirinya adalah tidak ada pembalikan pulsa saat pemantulan. Pulsa gelombang ialah lengkungan yang dihasilkan oleh sentakan tali yang menjalar atau menyusuri tali. Selanjutnya, yang kedua ada gelombang dapat dilenturkan atau difraksi. Difraksi ini ialah gelombang yang melewati suatu penghalang dapat dilenturkan atau dibelokkan untuk menghindari rintangan dan akan kembali lagi seperti semula setelah melewati rintangan tersebut. Selanjutnya ada gelombang dapat dipadukan atau superposisi. Superposisi ialah perpaduan antara dua gelombang atau lebih akan menghasilkan gelombang yang amplitudonya lebih besar dan lebih kecil dari sebelumnya. Superposisi ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan simpangan dua gelombang yang berpadu seperti tadi. Yang terakhir ini ada gelombang dapat dibiaskan atau yang disebut refraksi. Nah, refraksi ini contoh gelombangnya dapat dibiaskan adalah pembiasan pada gelombang air laut. Nah, saat gelombang air laut menuju pantai, gelombang akan diperlambat dan kecepatannya berkurang. Nah, ini menyebabkan penambahan amplitudo gelombang dan terjadinya pembiasan pada gelombang air laut. Maka dari itu, gelombang air laut pun bertambah tinggi. Nah, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Getaran merupakan gerakan bolak-balik suatu benda melewati titik kesetimbangan. Sementara gelombang adalah suatu gangguan yang merambatkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Pada intinya, getaran berbeda dengan gelombang. Jika getaran tidak merambat, maka bukan gelombang. Tetapi jika getarannya merambat, maka itu termasuk gelombang. Jadi pada intinya gerak bantul itu getaran atau gelombang? Jawabannya adalah getaran. Sebab bantul itu bergerak bolak-balik hanya di satu titik kesetimbangannya dan tidak merambatkan energi. Sekian paparan materi mengenai teori gelombang dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang jelasnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.